Ini tehnya diminum dulu. Arfi menyodorkan teh hangat padaku. Aku menatapnya datar. Terima kasih, ucapku. Aku mengambil tehnya dan mengesapnya sedikit. Gimana keadaan kamu? Udah agak baik kan? Tanyanya. Jauh lebih baik dari kemarin. Kemungkinan besok aku udah bisa kerja lagi. Arfi menempelkan punggung tangannya di dahiku. Badan kamu masih anget. Lusa adalah waktu yang tepat untuk kamu kembali bekerja. Nggak Arfi, besok juga. Aku hari ini cuma tinggal. Gak lagi Julia, kamu terlalu suka memaksakan diri. Kali ini aku gak akan biarkan kamu mengambil keputusan, ucap Arfi memotong ucapanku. Aku mendelik padanya, tidak tahukah dia aku merasa khawatir jika berlama-lama di rumah. Dan membiarkan ia bekerja terlebih saat aku tahu mantannya itu sering datang ke kantornya Arfi. Kenapa peduli ya? Apa sih jadi gini Hufat? 2 hari berlalu dan kini aku sudah bisa duduk di mejaku, bekerja seperti biasa menyiapkan apapun yang diperlukan Arfi yang notabene adalah bos besarku. Sorry, Julia gue perlu berkas yang meeting kemarin deh. Masih ada? Aku menoleh ke sebelah mejaku. Dia Mia teman kerjaku. Oh ada, bentar ya, aku memeriksa berkas kemarin yang Iwan berikan padaku. BTW Jul, lo ada hubungan apa sama bos besar kita nih? Aku menghentikan kegiatanku. Diam sejenak lalu melanjutkan pencarianku. Ini berkas yang lo mau, entar kopiannya kasih ke gue lagi ya. Mia mengambil berkas yang dia inginkan setelah mengucapkan terima kasih dan dia pergi begitu saja. Tapi pertanyaan Mia tadi merasuk ke pikiranku. Aku menggelengkan kepala cepat lalu melanjutkan kerjaanku. Jam sudah menunjukkan waktu makan siang. Aku pergi keluar untuk mencari makan, karena siang ini Arfi sedang menghadiri meeting sampai sore baru dia kembali, itu jadwalnya. Sampai di lobi aku bertemu dengan seseorang yang kukenal. Mantannya Arfi. Well, ketemu lagi, ucapnya dengan wajah sok dijudesin. Aku hanya menatapnya. Dia bilang ketemu lagi. Siapa yang mau ketemu dia lagi? Lagi pula ini kan kantor. Arfi-nya ada? Aku mendelik padanya. Gak ada. Dia meeting. Kamu gak lagi sembunyiin dia kan? Untuk apa? Aku hendak melangkah pergi meninggalkannya. I know who you are. Aku berhenti melangkah berbalik badan dan menatapnya. Apa maksudmu? Dia hanya tertawa remeh. Kamu ini, barang kesayangan Angelos bukan? Aku membelalakan mataku. Entah apa yang harus aku ucapkan. Aku kaku lidahku keluh. Kenapa diam? Seorang pelacur bisa bekerja di perusahaan besar seperti ini. Atau kamu suruhan Angelos juga? Ingin sekali aku menamparkan pipinya. Kulihat beberapa karyawan memperhatikan kami. Jatuh sudah harga diriku di mata karyawan semua. Bukan cuma aku, tapi Arfi juga pastinya dan itu semua salahku. Kuperingatkan kamu untuk cepat angkat kaki dari sini dan menjauh dari Arfi. Kasihan Arfi harus menjalin hubungan dengan wanita kotor sepertimu. Cukup, dia benar. Air mataku tidak lagi terbendung. Aku berbalik badan hendak keluar namun tubuhku menabrak seseorang. Seingatku ini kantorku dan hanya aku yang memberi perintah di sini, termasuk mengusirmu dari sini, Farin. Aku mendongakkan kepalaku. Arfi, aku masih dalam pelukannya. Dia menatap karyawannya satu persatu yang sedari tadi memperhatikanku. Tidak ada yang bisa menilai pantas atau tidaknya seseorang bekerja di sini selain saya. Kalian dengar semua? Para karyawan di sini hanya menganggukkan kepala. Pak, apakah benar yang diucapkan wanita itu terhadap Bu Julia, Pak? Tanya seorang karyawan di sana. Benar, bagi dia. Tidak bagi saya. Satu hal lagi, saya perlu tegaskan Bu Julia ini calon istri saya dan kami akan menikah di Jepang. Tegas dan lantang tapi aku membelalakan mataku cepat. Well, jika memang iya, bisa kamu cium calon istrimu ini?
Buktikan ucapanku salah pada kalian. Bukan perkara sulit. Kami terbiasa melakukan itu. Arfi meraih daguku dan mendekatkan wajahnya. Semakin dekat wajahnya dengan wajahku. Aku memejamkan mataku. Ini gila. Logikaku berkata, hentikan dia atau kau mempermalukan dirimu sendiri. Tapi hatiku seperti menutup pendengaranku dan mengabaikan logikaku. Sepulang dari kantor aku berusaha merilekskan diriku. Setelah kejadian-kejadian aneh hari ini, aku merasa memerlukan sesuatu untuk mencairkan moodku. Es krim? Ya, aku membeli es krim. Tidak, aku bukan membelinya, tapi aku memborongnya. Dengan langkah riang aku kembali menuju mobil. Arfi. Banyak banget, mau jualan? Aku hanya diam sambil menaruh semua es krimku di jok belakang. Ku ambil satu lalu membukanya. Mau, tawarku. Gak usah, makasih. Malam ini kita mau makan apa? Apa aweja? Apa? Aku menelan es krim yang kugigit barusan. Apa aja? Pasir? Mau? Campur semen sama air dimasak setengah matang. Bukan ide yang buruk. Kamu mau aku buatin untuk makan malam? Ucapku kesal penuh penekanan. Kesal juga bicara sama orang ini. Hei, tunggu, Arfi tersenyum, sangat tipis. Aku dapat melihat itu. Apa aku baru saja membuat guyonan baginya? Sungguh ini pertama kalinya Arfi tersenyum mendengar guyonan receh seperti itu. Biasanya dia hanya akan berkata, gila. Kemajuan yang baik. Arfi memilih restoran yang tidak terlalu mewah. Cukup sederhana dan kami duduk di meja yang hanya diperuntukkan 2 orang saja. Di tengahnya ada lilin dan meja. Kamu berada di indoor restoran ini di pinggir kolam ikannya. Oh andai Arfi kekasihku, sungguh romantis pria ini. Gimana? Hehehe, kamu yang pilih meja di sini? Tanyaku pada Arfi yang sibuk membolak-balikkan buku menu. Tak berapa lama dia memesan pesanannya. Ya, kenapa gak suka? Jawabnya sinis banget sih. Aku suka, tempat ini romantis tahu. Begitu menurutmu? Aku memilih di sini karena suasananya hening dan tenang. Aku mengerucutkan bibirku. Tak berapa lama pesanan kami datang. Kami menikmati makan malam ini. Di perjalanan pulang aku maupun Arfi tidak membuka pembicaraan. Aku sibuk dengan ponselku dan dia fokus menyetir. Julia, ada yang perlu bicarakan. Aku menoleh padanya. Bicara aja, apa? Tapi nanti aja di apart, bukan ide yang bagus bicara lagi di jalan. Aku memicingkan mataku. Dia ini kenapa sih? Sesampainya apartemen dan selesai bersih-bersih Arfi mengajakku bicara di meja makan. Aku gak tahu harus gimana bilangnya ke kamu. Aku terus menatap Arfi. Dia mengalihkan pandangannya. Orang tua aku ingin aku segera menikah. Keingintahuanku semakin besar. Dadaku bergemuruh. Apa aku akan diusir olehnya atau gimana? Julia, maukah kamu? Aku menelan ludah. Dia menatapku lekat dan aku membalas tatapannya. Maukah kamu berpura-pura menjadi istriku? 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, what? Aku terlonjak kaget mendengar ucapannya. Ini jauh dari ekspektasiku. Dia pikir menikah itu hal main-main? Sungguh? Aku tahu ini konyol tapi hanya kamu yang bisa menolongku. Please Julia. Anggap ini adalah balas budimu kepadaku, ucapnya memohon. Arfi, di mana isi kepala kamu? Kamu pikir menikah main-main? Oh aku ngerti kenapa kamu bilang hanya aku yang bisa melakukannya. Karena bagimu aku adalah wanita malam iya? Nggak Arfi, aku gak mau. Bukan itu Julia, aku memintamu begini bukan karena kamu mantan wanita malam, tapi karena, ucapan Arfi menggantung. Tunggu apa dia bilang? Mantan wanita malam? Emang ada ya? Lupakan. Back to topic. Karena apa? Ucapku lantang. Dia mengalihkan pandangannya. Karena hanya kamu wanita terdekatku, ucapnya berbisik.
Ide jahil muncul di kepalaku. Apa? Aku gak dengar. Aku udah mengucapkannya tadi, ucap Arfi dengan keras. Loh, aku gak denger gimana? Aku membalasnya tidak kalah keras. Karena kamu wanita yang paling dekat denganku, kamu yang mengerti aku, kamu yang bisa buat aku nyaman, ucap Arfi berdiri. Sadar akan ucapannya, dia terdiam. Aku yang menatapnya heran ikut terdiam. Detik berikutnya dia berbalik badan hendak melangkah, namun ku tahan. Beri aku waktu 3 hari, akan ku beri jawabannya, ucapku. Arfi hanya mengangguk dan pergi meninggalkanku. Permainan apa lagi ini? Sial, sungguh aku tidak suka dalam keadaan seperti ini. Tinggal dan mengurusi seorang pria yang tegas tapi kekanak-kanakan, dan sekarang aku harus berpura-pura menikah dengannya. Jelas keadaan akan berbeda. Bukan itu, yang aku takutkan adalah keluarga besar Arfi tahu latar belakangku. Aku hanya menjaga nama baiknya. Apa dia tidak pernah berpikir ke sana? Aku memijit kepalaku. Andai saja orang tuaku tidak pergi untuk selamanya, tentu aku lebih memilih pulang ke kampung halamanku mengurusi ternak atau kebun.